Halo investor milenial, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Aman Dana. Nah, sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas cara menggunakan analisa fundamental dalam trading forex. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Aman Dana. Stay tune. Dalam trading forex, analisa fundamental saling berhubungan dengan analisa teknikal. Memang tidak masalah apabila trader memilih untuk menggunakan salah satunya saja. Akan tetapi, jika trader mengetahui cara benar menganalisa fundamental, maka bukan tidak mungkin analisis trading secara keseluruhan akan semakin akurat. Peluang untuk mendapatkan profit pun akan semakin besar. Analisa fundamental adalah analisa yang didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan secara global atau secara regional yang berbeda tergantung negara yang mata uangnya diperdagangkan. Nah, segala informasi mengenai perekonomian atau politik suatu negara dapat dijadikan alat untuk memprediksi pergerakan mata uang suatu negara. Nah, oleh karena itu, analisa fundamental erat sekali kaitannya dengan berita atau news. Pada intinya, informasi dan data tersebut dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Dalam melakukan analisa fundamental, diperlukan kemauan untuk update atau mengikuti rilis berita ekonomi suatu negara. Media informasinya pun beragam, bisa melalui rilis berita resmi dalam situs-situs berita terpercaya. Bagaimana mengetahui jadwal rilisnya? Anda bisa melihatnya melalui kalender forex. Nah, kalender forex dapat kita akses melalui beberapa web terpercaya seperti Forex Factory, Investing.com, MyFXbook, dan lain-lain. Nah, berikut ini saya akan mempraktekkan cara melakukan analisa fundamental dalam trading forex. Nah, ini merupakan tampilan dari Forex Factory ya. Nah, jadi web ini digunakan oleh trader untuk melihat berita rilis. Nah, manfaat dari Forex Factory ini bagi trader sangat banyak, termasuk berita atau peristiwa ekonomi yang akan disajikan untuk kebutuhan trading forex. Nah, berita pada Forex Factory ini dapat menjadi sumber referensi bagi trader dalam melakukan trading. Ya, salah satu fitur andalan dari Forex Factory ini adalah Forex Factory Calendar atau kalender ekonomi Forex Factory. Nah, kenapa disebut kalender ekonomi? Sebab kalender ini menyediakan jadwal berita, pengumuman, atau peristiwa penting yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan politik berbagai negara. Seperti itu. Nah, pada tampilan Forex Factory ini ada menu date ya. Ini di menu kalender ya. Di menu kalender di sini ada menu date, ada time, ada currency, impact, nama event, detail, aktual, forecast, previous, dan graph. Nah, dimulai dari date sendiri. Nah, date ini menjelaskan tanggal terjadinya suatu peristiwa atau perilisan data ekonomi. Kemudian ada time. Time ini jam perkiraan terjadinya suatu peristiwa atau perilisan data. Kemudian ada currency. Currency ini simbol mata uang asal negara tempat data akan dirilis. Seperti itu. Nah, kemudian ada impact. Nah, impact ini perkiraan dampak suatu peristiwa atau data yang ingin dirilis. Seperti itu. Nah, kemudian ada event. Event ini maksudnya nama peristiwa atau data yang akan terjadi. Kemudian ada detail. Nah, detail ini biasanya berisi tentang keterangan mengenai event yang terkait, misalnya lembaga penerbitannya dari mana, isi datanya apa, efeknya bagaimana, hingga frekuensi pelaporannya seperti apa. Jadi seperti itu ya mengenai detail. Kemudian ada aktual. Aktual ini menunjukkan data ekonomi yang sudah dirilis. Jika belum ada perilisan, maka kolom aktual ini akan kosong, seperti itu. Kemudian ada forecast. Nah, forecast ini menunjukkan angka perkiraan data berdasarkan perhitungan matematis. Jadi prediksi data rilisnya itu akan seperti apa. Jadi itu fungsi dari forecast. Kemudian ada previous. Nah, previous ini menunjukkan angka yang diperoleh dalam periode sebelumnya. Jadi pada bagian previous ini menampilkan hasil data-data rilis yang pada waktu sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada graph. Graph ini menampilkan grafik sebuah grafik yang isinya berupa data dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya ya bagian graf itu. Nah, seperti ini ya. Jadi bagian graf itu menampilkan menampilkan sebuah grafik
yang berisi data-data dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, di sini di Forex Factory sendiri banyak sekali berita yang dirilis ya. Nah, dari menu-menu ini yang perlu kita lihat hanya di bagian impact dan aktual seperti itu. Nah, pada bagian impact ini terdapat berbagai jenis warna ya. Di sini warnanya ini bisa menunjukkan dampak tertentu ya. Dimulai dari warna oranye ini warna oranye ini menunjukkan medium impact, di mana dampak dari perilisan berita tersebut dampaknya terhadap suatu pergerakan suatu mata uang itu medium atau menengah. Kemudian ada low impact ini dampaknya tidak terlalu berdampak signifikan atau low, rendah dampaknya, jadi terhadap pergerakan harga itu dampaknya tidak terlalu menyebabkan harga bergejolak seperti itu. Kemudian ada yang merah ini ya, high impact itu berarti ketika data ini rilis apapun hasilnya, baik hasilnya bagus atau jelek, itu akan sangat berdampak sekali pada pergerakan suatu harga. Jadi seperti itu. Nah, misalkan di sini contohnya ada berita cash rate. Nah, cash rate ini dampaknya merah ya. Merah ini berarti high impact. Jadi ketika datanya rilis, baik itu bagus atau jelek, akan berdampak pada pair Audi Australia ya. Jadi pair yang berpasangan dengan Australia akan berdampak seperti itu pergerakannya. Seperti itu. Nah, dari berbagai macam berita, ada salah satu data ekonomi penting yang kerap ditunggu oleh para pelaku pasar adalah data non-farm payroll. Nah, dalam dunia forex, trader pengguna analisa fundamental tidak akan melewatkan rilis data non-farm payroll ini, karena pasangan mata uang yang diperdagangkan dengan USD bisa langsung melonjak kuat atau justru anjlok, tergantung bagus atau jelek berita dari data non-farm payroll ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada berita non-farm payroll ya. Di sini 4 Februari ya. Di sini ya. Non-farm payroll ini berdampak sangat signifikan, high impact terhadap pair yang berpasangan dengan USD. Nah, di sini datanya menunjukkan warna hijau ya, berarti bagus. Jadi harganya itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi semakin kecil hasilnya maka semakin baik ya, non-farm payroll ini. Nah, kita bisa juga lihat setelah kita melihat rilis datanya, kita juga bisa lihat pergerakan mata uang yang berhubungan dengan USD setelah rilisnya berita ini. Nah, kita bisa ke menu MetaTrader 4 ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita ada di tampilan MetaTrader 4 ya. Jadi beritanya sekitar bulan 4 Februari ya. Nah, kita tandai dulu di sini. Nah, ini beritanya ya. Beritanya di sini ya. Ini 3-4 Februari ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat di time frame kecil, ini di time frame daily ya. Ini pair euro USD ya. Justru bagi pair yang berpasangan dengan USD akan berdampak ya dengan adanya rilisnya data non-farm payroll. Nah, dari data Forex Factory tadi menunjukkan bahwa hasil datanya bagus ya. Kita bisa lihat dampaknya pada chart ini ya, yang saya tandai warna hijau ini ya. Di sini hasilnya bullish ya, bullish. Jadi USD-nya melemah ya. Dan kita lihat, nah ini ya, ketika datanya muncul seperti ini ya, kita bisa kembali ke Forex Factory-nya dulu. 4 Februari ya. Ya, 4 Februari ya. Kita kembali ke menunya. Nah, ini ya, di area ini warna hijau ini ya. Jadi dampak beritanya cukup signifikan ya, beritanya ya. Ini 4 Februari beritanya di sini ya. Nah, ini beritanya seperti ini, jadi tidak terlalu signifikan ya beritanya. Jadi bagus atau jelek beritanya itu tergantung respon dari marketnya, kadang bisa naik, kadang bisa turun seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke menu Forex Factory-nya.
untuk melihat berita yang lain ya, seperti kenaikan suku bunga ya. Nah, di sini ada berita kenaikan suku bunga, dampaknya pada pair pound sterling, karena di sini detailnya Bank of England ini melakukan pengumuman akan menaikkan suku bunga. Nah, di sini dia beritanya di sini sesuai dengan forecastnya ya, aktualnya sesuai dengan forecastnya, di mana forecastnya 0,5 dan aktualnya 0,5, jadi sesuai dengan beritanya. Nah, ini ketika data ini rilis itu tentu sangat berdampak sendiri pada pair yang berpasangan dengan pound sterling ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat pada chart ya, ini tanggal 3 Februari ya. 3 Februari Kamis kita lihat ya pada pair USD GBP USD di sini pada 4 Februari. Nah, di sini 4 Februari 3 Februari sorry. Ini 3 Februari. Di sini kita tandai ini ya, 3 Februari yang ini warna hijau kita kecilin ke time frame M15. Nah, di sini ya. Nah, ketika datanya rilis ya, kita lihat bisa tahu di bagian ini ya. Nah, ketika datanya tersebut rilis di bagian ini, candlenya cukup tinggi ya, karena beritanya bagus, data rilisnya bagus, sehingga berdampak pada penguatan pound sterling ya. Kita lihat di sini candlenya, di sini sangat bervolatil sendiri ya, di sini ya. Jadi ketika datanya rilisnya bagus, maka reaksi marketnya akan seperti ini ya. Di sini candlenya cukup besar ya, di sini badannya dan ekornya juga ada ekor-ekor panjang seperti itu. Jadi seperti itu cara melihat berita, membaca berita dalam trading forex. Nah, dalam analisa fundamental, prospek ekonomi bagus biasanya diterjemahkan sebagai peluang penguatan nilai tukar mata uang. Sedangkan jika perekonomian memburuk, maka dianggap dapat melemahkan. Namun, penafsiran mengenai prospek ekonomi dan dampaknya pada mata uang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, cara benar menganalisa fundamental bukanlah dengan menggunakan bagus atau jeleknya data ekonomi tertentu sebagai pemicu buy atau sell. Trader harus memperhatikan data-data tersebut secara historis, data ekonomi lainnya dari negara tersebut, serta kondisi ekonomi global, baru kemudian mengambil keputusan. Nah, itu tadi cara menggunakan analisa fundamental dalam trading forex. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali request mau bahas mengenai apa. Nah, dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.